ilmu gaib yang tidak bisa diterima kecuali dengan dalil Al-Quran dan hadits yang sahih. Karena ilmunya ilmu apa? Gaib. Tidak bisa dihitung pakai rumus matematika, rumus fisika, tidak bisa dipakai mikroskop, tidak bisa didengerin pakai stetoskop, tidak bisa dicek pakai alat tensi, tidak bisa. Ini semuanya urusan apa? Gaib. Sementara tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Dengerin, hanya siapa? Allah. Sementara An-Nabi SAW, apabila beliau SAW menceritakan tentang perkara yang gaib, maka itu tidak lepas kecuali atas petunjuk dari siapa? Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di tangan Allah kunci-kunci ilmu gaib. Gaib itu apa sih? Yang tidak kasat mata. Dan di tangan Allah lah pintu-pintu ilmu gaib yang tidak ada yang dapat mengetahuinya illa kecuali hu, dia, yaitu siapa? Allah nih. Nah, berarti dari sini kita sepakati dulu. Kalau ngomong perjalanan ruh setelah mati sampai nanti surga atau neraka, itu tidak boleh ngomong kecuali dengan dalil yang sahih. Sementara mohon maaf, salah satu yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu perbedaan dalam menilai kekuatan hadits. Yang satu ngomong dhaif maka tidak boleh dipakai, yang satu ngomong munqati' itu sanadnya terputus, tidak nyambung maka tidak boleh dipakai, yang satu bilang maudhu termasuk hadis Rajab yang puasa tanggal 1 dapat ini, tanggal 2 dapat ini, tidak pakai gitu-gituan, Pak. Rajab itu mulia tanpa semua itu. Rajab itu bulan apa? Bulan suci. Thalathun mutawaliyatun wa Rajabu mudhar. 3 bulan beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan 1 Rajabnya bulan Mudhar. Rajabnya suku Bani Mudhar. Artinya apa? Artinya tanpa Anda bikin hadis-hadis palsu tentang keutamaan Rajab, Rajab sudah mulia. Dan Rajab tidak perlu hadis palsu itu. Mengenai puasanya, sunnah monggo. Karena termasuk bulan suci. Di antara amalan untuk mengisi bulan suci dengan memperbanyak apa? Puasa, monggo silakan. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan ucapan para ulama salaf, Rajab bulan nandur, Sya'ban bulan nyiram, Ramadan wayai panen. Maka siapa yang tidak menanam di Sya'ban, di Rajab, dan tidak menyiram di Sya'ban, tidak bisa panen amalan di bulan Ramadan, tidak bisa. Maka itulah para sahabat Nabi itu luweh mempeng ibadahi untuk nyambut Ramadan mulai Rajab. Termasuk salah satu amalannya dengan puasa. Maka dalam madhab Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, poso Rajab 30 dino itu tidak haram. Makruh. Kalau panjenengan 1 hari tok mokel, jadi 1 sampai 15 puasa, 16 tidak poso, itulah sampai 30 poso maneh, itu hilang makruhnya dalam madhab Hambali. Karena memang ini bulan suci. Nah, sudah. Maka termasuk hadis yang dikatakan maudhu, akhirnya tidak boleh dipakai, itu menjadi perselisihan ulama ketika ada ulama mujtahid yang lain yang mengatakan dalilnya kuat sehingga boleh dipakai. Contoh gampangnya gini. Contoh mudah. Panjenengan dulu waktu kecil sama orang tua belum diakikoh. Iya, dak. Belum diakikoh karena mungkin zaman itu masih ekonomi susah segala macam, atau anaknya banyak sehingga perlu biaya untuk kakak-kakaknya sekolah macam-macam. Ketika panjenengan sudah dewasa dan panjenengan punya uang mampu dan panjenengan ngerti, ternyata bapak panjenengan cerita dulu pas konsek cilik durung tak akikoh. Maka sekarang panjenengan perlu akikoh diri sendiri apa ndak? Coba, saya tanya loh ini gudu-guyon deh. Kok meneng ke HP? Maka panjenengan sekarang perlu akikoh apa enggak? Perlu itu artinya ada tuntutan. Perlu apa enggak? Ini ulama baru sekian sudah khilaf ya. Iya, khilaf ulama. Saya kalau lagi mana sama teman-teman, Mbak? Lagi mana? Kalau itu eronya miss, enggak kena target, itu saya enggak malu. Saya bilang, ini ulama lagi khilaf. Saya bilang. Saya jadi kena sasaran pas enggak kena. Gitu. Nah, maka ini kembali kepada hadisnya. Ada hadis dari Anas bin Malik.
bahwasannya Rasulullah mengakikoh dirinya sendiri ketika umur 40 setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Rasulullah mengakikoh diri sendiri. Untuk orang yang mengatakan haditsnya Anas ini kuat, maka mengakikoh diri sendiri itu menjadi tuntutan. Kalau tahu dulu belum diakikoh. Tapi untuk sebagian ulama yang mengatakan haditsnya Anas ini ada cacatnya dari segi sanadnya, maka haditsnya tidak lagi kuat tapi menjadi hadits yang dhaif, berarti tidak perlu mengakikoh diri sendiri setelah dewasa. Ini karena perbedaan menilai apa? Kekuatan hadis. Nah, sekarang kembali malam Jumat, ruh kembali ke rumah, jaluk-jaluk le kirimono tungu aku le wacanono Al-Qur'an aku le kon roh yo apa sepiku di kuburan lek kon roh yo apa butuhku nang amalan kon saiki gak akan guyon, kon akan ngaji terus. Itu hadisnya, Pak. Itu sebagian ulama mengatakan hadisnya kuat, maka mereka meyakini arwah itu datang ke rumah setiap malam Jumat. Tapi ternyata dari penelitian ilmu hadis, ternyata sanadnya munqati'. Sanadnya apa? Munqati'. Munqati' itu ada perawi yang gak nyambung. Dikatakan dari fulan kepada fulan. Loh, ya apa ceritanya lah, wong fulan be fulan gak tahu petuk. Itu namanya sanadnya apa? Terputus, maka hadisnya menjadi dhaifun jiddan. Lemahnya itu keterlaluan. Nah, maka sekarang dikembalikan kepada pemahamannya masing-masing. Kalau Anda lebih condong pada hadis ini kuat, monggo. Berarti kalau malam Jumat arwahnya datang dan tidak ada yang repot kan? Arwah datang ya bosok nyiapi dupo barang, geno kopi. Kan dia ndak. Ya tinggal Anda zikir, Anda doa, Anda ngaji, selesai. Kalaupun Anda lebih condong pada pendapat yang ternyata hadisnya ini terputus sanadnya, maka artinya hadis ini tidak boleh digunakan berdalil, sementara kita yakin dalam perkara ghaib tidak boleh pakai kecuali yang sahih. Berarti kita tidak perlu meyakini malam Jumat jenazah arwah itu gak usah ruwet-ruwet. Buat apa antum? Termasuk Ustadz baca Quran buat jenazah yang sudah meninggal, pahalanya diniatkan hadiah, sampai apa ndak? Kalau saya tidak ruwet, wocon. Niatkan untuk orang mati. Kalau sampai alhamdulillah, tidak sampai balik nang sampean sing moco. Ngono kok ruwet sampai 2 jam, 3 jam pengajian ya? Duh, serius sih, tidak guyon ini. Jadi permasalahan semacam itu, Pak, ini kita diberi keluasan. Sampai di masyarakat kita, kesannya, maaf ya, kesannya itu koyo ikwalik. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, yang justru pengikut Syafi'iyah itu menghadiahkan bacaan Quran, justru Imam Syafi'i ngomong tidak sampai. Tapi mengikutnya moco diniati hadiah. Sementara yang Hambali, maaf ya, kalau tempat kita ini koyo gaya-gaya seperti Muhammadiyah dan kawan-kawan. Itu malah gak moco dihadiahkan kayak sing mayat, malah gak moco. Padahal Imam Ahmad mengatakan sampai. Loh kok kuali? Nah, maka perkara-perkara yang semacam ini, Pak, ini perkara yang kita sama syariat diberi keluasan. Dan mesti untuk perkara-perkara yang kita diberi keluasan, itu mesti eker-ekeran malah gak rai sini-sini. Malah menjadikan apa? Memalukan. Nah, maka yang pertama, kita harus sepakat dulu. Dalam perkara yang ghaib, yas'alunaka 'anir ruh. Qul innar ruh min amri Rabbi. Ruh itu urusannya siapa? Rabbi, urusannya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil, dan kamu tidak dikasih ilmu tentang itu kecuali cuma sedikit. Yang sedikit saja. Itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah nulis kitab itu kira-kira 300 halaman. Padahal kata Allah, kamu tidak dikasih ilmu tentang ruh kecuali cuma sedikit. Ada kitabnya Ar-Ruh judulnya. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dituliskan, apakah ruh di alam kubur satu dengan yang lain saling ketemu apa tidak? Apakah ruh itu kalau ada orang masuk kuburan mengucapkan Assalamualaikum Daru qaumil mu'minin, atau Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau yang lain. Itu ruh sekedar krungu apa jawab. Itu dijawab sama Ibnu Qayyim. Dengan dalil-dalil ucapan para sahabat dan dalil-dalil yang lain. Nah, maka artinya perkara ini hadirin harus didudukkan dengan sempurna
tidak boleh meyakini apapun tentang perkara gaib kecuali dalilnya harus jelas, paten. Perkara yang kedua, tidak taunya kita masalah ruh. Nanti setelah mati ruh ini mau terbang di pian, atau ruh itu gentayangan sampai 40 hari, atau kemudian ruh itu disimpan sama Allah di alam yang diberi nama alam barzakh, atau kemudian ruh itu mendapatkan nikmat ketika ada orang mendoakan, atau ruh itu mendapatkan azab ketika ada orang yang niyahah. Niyahah itu apa? Meratapi. Orang yang apa? Meratapi mayit. Nah itu kita tahu, tidak tahu hadirin. Saja nih, tidak ada masalah. Karena kalau kita dituntut untuk tahu, maka pasti Allah akan menjelaskannya secara terperinci. Betul apa enggak? Karena Allah anggap, loh, sibukkan dirimu ketika hidup. Ake-akeo amal, ake-akeo ngaji, ake-akeo solawatan, ake-akeo zikir, ake-akeo dungo, ake-akeo sujud, manfaatkan poso, tahajud. Itu yang kalian pentingkan. Kenapa? Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Karena kalau panjenengan meninggal dunia, Pak, jangan saya. Kalau panjenengan, dan saya ikhlas. Kalau panjenengan duluan, tidak apa-apa. Atau saya terakhir juga tidak apa-apa. Di antara dua itulah ya. Mau panjenengan duluan atau saya terakhir, monggo panjenengan pilih atau nopo-nopo. Nah, maka begitu. Kalau manusia itu meninggal dunia, kita kan termasuk manusia. Apa Allah bilang? Terputus amalannya. Terputus. Ini jelas dalilnya sahih. Artinya pahala panjenengan mandek. Kecuali berapa? 3. Nah, maka sekarang ayo sibukkan diri mikir sing telu iki. Jangan mikir malam Jumat balik gak yo. Lek balik gue lek kangen-kangenan ya apa ya? Apa tak celuk bu? Atau diceluk sore tangi mana? Tahu sore tambah yoso. Apa sore mau sarip? Sarip ya sarip. Kak mati-mati anak celuk ibu tangi mana? Repot ini ya. Kan tidak perlu juga ribut seperti itu kan? Yang penting mumpung masih hidup, ayo cari bekal sebanyak-banyaknya yang 3 ini, yang nanti kalaupun kita meninggal kapan saja, itu pahalanya gak mandek. Itu orang beruntung, kata Imam Ghazali. Orangnya sudah mati, pahalanya pancet. Urip itu yang sempat saya ceramahkan di Paris sana. Ketika Syekh Ali Jabir rahmatullah ta'ala alaih meninggal dunia, itu meninggal jam 8.20 pagi, percis jam 9 pagi, itu rekaman murattal Al-Qur'annya beliau, itu disetel 24 jam gak mati. Ini orang beruntung. Iya enggak? Orangnya sudah di kuburan. Tapi malaikat tidak berhenti nulis amal. Bukan ribut kayak kita begini. Kembali apa? Malam Jumat atau malam Sabtu? Jumat itu dino apa? Jam piro? Ruwet. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kalau sekarang ya seperti wakaf. Wakaf itu termasuk apa? Sedekah jariyah. Maka saya punya kenalan di Kediri, kira-kira 2 pekan yang lalu meninggal karena COVID, umurnya 80 tahun. Hidupnya, Pak, omah masjid, omah masjid, omah masjid. Subhanallah. Jadi kalau beliau yang meninggal, itu bukan beliau yang kena musibah, kita yang ditinggal yang kena musibah. Kilangan wong api. Karena nanti panjenengan buka dalam surah Ar-Ra'du ayat 41, itu kalau Allah mau ngirim bencana ke dunia, bencana besar-besaran, itu wong-wong api dintai dhisik. Ulamanya, ahli fikihnya, orang solehnya, itu diceluhi dhisik. Apa ayatnya? Awalam yarau anna na'til arba nanqusuha min atrafiha. Bukankah manusia memperhatikan, kata Allah, ketika kami sampai di suatu negeri, kemudian kami kurangi negeri itu dari pinggirannya. Apa arti Allah mengurangi suatu negeri dari pinggirannya? Apa artinya? Apa maksudnya? Abdullah ibnu Abbas mengatakan, biwafatil ulama wal fuqaha was salihin wa ahlul khair. Allah mengurangi negeri dari pinggirannya, itu apa? Dipilih wong sing api-api, ulama, fuqaha, salihin, ahlul khair, ahli sodako, ahli poso, ahli tahajud. Seperti orang yang riwari masjid saya ceritain tadi, itu dijukui dhisik. Kenapa? Itu makna nanti kalau mereka sudah beres,
Allah kirim azabnya, dan orang kesayangannya Allah selamat. Gambaran kecil, ini masjid mau dirobohkan. Maka yang kita selamatkan pertama kali apa? Barang-barangnya sih kan? Mimbari ditokno, mejone ditokno, kocone diringkesi. Nanti ketika masjidnya dirobohkan, aman. Nggak ada barang berharga yang bakal rusak, betul. Maka ketika Allah akan merobohkan dunia, dijukui sih mejone joko, mimbari joko, kocone joko. Siapa mimbar, koco, mejo itu siapa? Ya orang soleh dan para ulama. Nah, silahkan adzan dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan setelah al-adzan. Perjalanan ruh setelah kematian itu tidak cukup 40 menit, 1 jam. Mau coba hadis itu saya coba tadi, saya baca perlahan. Itu 10 menit. Baca tanpa terjemahan. Itu mau coba hadis itu. Hadis dari sahabat Rasulullah SAW ketika memakamkan jenazah di mana? Di Baqi'il Gharqad. Nah sudah, yang pertama sedekah jariah. Ini nanti kalau panjenengan meninggal dunia, itu sedekah jariah panjenengan, itu akan terus ngalir. Nah maka seperti yang saya ceritain tadi, usia 80, masjid oma, beliau itu dulunya tukang, kalau ada lelang kayu, zaman dulu kan ada lelang kayu dari perhutani itu ikut. Tapi subhanallahnya apa hadirin, lepas oleh kayu api, itu ditawarkan ke masjid-masjid dan ustadz-ustadz dikasih gratis. Ditelepon masjid, masjid pun duwe mimbar, duwe meja pengajian ustadz. Iki pas aku oleh kayu api, jati tuwek, lawas garing. Jadi bukan dijual. Dan subhanallah banyak masjid di Kediri yang dapat kayu dari beliau. Termasuk saya dapat meja belajar dari beliau. Wantep. Tok. Ini naikin ke perpustakaan saya di atas, itu ngangkat wong papan. Itu pun menggas-menggas. Itu beliaunya meninggal. Sekarang barangnya masih dimanfaatkan sama orang. Itu namanya sedekah, Pak. Jariah. Maka jangan sia-siakan panjenengan punya tanah, panjenengan punya barang-barang yang tidak kepake di rumah, itu boleh jadi untuk orang lain manfaat. Sedekahkan ke pondok pesantren tahfidz Al-Quran, sedekahkan untuk panti asuhan yatim piatu. Manfaat. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat ini tidak harus ceramah. Tidak harus ceramah. Beli buku. Sekarang banyak buku murah-murah itu. Buku 4 ribuan, 5 ribuan, 7 ribuan. Sifat sholat Nabi. Hukum seputar darah haid dan nifas. Itu praktis. Panjenengan gak akan rusak itu. Minimal kalau yang dapat ndak baca, deke omai onok tamu ke woco, panjenengan dapat pahalanya. Termasuk rekaman semacam ini. Bukan cuma saya yang ceramah, yang ngerekam dapat pahala. Misalkan yang ngerekam nanti mati dulu kan. Misalkan. Itu beruntung dia. Rekamannya dibuka 2.000 viewers, 3.000 viewers. Orang ngeliat, dipotong sama orang, dibagi. Orang nge-share, itu pahalanya sama, Pak. Ilmu yang bermanfaat. Termasuk ilmu yang manfaat itu apa? Nyontoh api. Nyontoh api. Saya ingat sekali. Saya di Pondok Ar-Rahmah dulu. Ini ada Ustadz dari Ar-Rahmah. Di Pondok Ar-Rahmah masuk tahun 96, SMP kelas 1. Itu kita tidak bayang nolak pondok itu bakal tertib, tidak bayangkan. Di pikiran kita, Pak, pondok itu rusuh, kokpros, gudiken, sandal digosok. Ngerti gosok ya? Jadi sandal digosok, kita pakai sandal mutu-mutu ke masjid itu hilang. Nah gitu. Pikiran kita itu. Apalagi orang zaman dulu, Pak, masukkan anaknya ke pesantren itu kemungkinannya cuma 2, tidak mungkin 3. Lek gak goblok nemen, nakal nemen. Iya, saya tidak termasuk yang pertama. Saya yang nakal nemen. Saya termasuk yang nakal nemen. Itu sampai orang tua ampun. Wes timbang sorong di omah, lebokno pondok. Sekarang beda, alhamdulillah ya. Saya masuk pondok, Pak. Saya ingat betul, sholat pertama saya di pondok itu sholat duhur. Datang ke pondok jam 10 pagi, segala macam, daftar, naruh tas, segala macam, buka lemari, nata baju, duhur pertama sholat. Masuk ke masjid, dengan sendal yang tidak tertata rapi. Pondok, pikiran saya, pondok. Ya kayak tadi yang saya ceritain, kopros, gudikan, rusuh gitu ya. Subhanallah, Pak. Keluar sholat duhur, mau makan siang, itu sendal saya di tengah lapangan. Tahu yang lempar siapa? Ustadz Ali Imron. Mangkel. Gak.
Ini kalau beliau dengar ini kita saya. Saya bikin apa sandalku di tengah kono. Karena saya masuknya terakhir, teman-teman saya sudah masuk semua, saya baru masuk. Saya nggak ngerti. Ternyata ada aturan masuk masjid, sandal kudu diwalik. Ngadep luar. Dan harus rapi. Nggak rapi, ngadepe kualik di gua. Gak di gua nang kali wes api itu, Pak. Dan ternyata itu ketiru sama saya sampai saya sekarang ini. Di masjid saya di Kasembon, orang masuk tak walik sandali. Saya masuk masjid M Sabrit, saya balik. Sudah jadi passion. Oh, ngerti passion orang Cemoro Kandang ngerti passion ya. Jadi passion. Dan itu kalau saya amalkan, maka sing nyontoi pertama, yang ngasih tahu pertama, enak terus oleh pahala nih. Nah, makanya semacam ini yang kita kejar, Pak. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan siapa? Orang tuanya. Maka kenapa panjenengan tahu rahasianya? Para salaf itu ibadai mempeng. Nikah tambah mempeng. Dua anak tambah mempeng. Kenapa? Karena mereka mikir sebelum saya nikah, saya tanggung jawab atas diri saya sendiri. Ibadah saya hanya minta kepada Allah untuk ibadah ini menjadikan saya baik. Setelah saya nikah, saya tambahi. Karena tanggung jawab saya sekarang dua. Saya dan istri. Maka saya nambahi ibadah saya supaya dengan tambahan ibadah itu Allah menjagakan istri saya. Tambah anak, ibadahnya ditambahi. Kenapa? Dengan ibadah tambahan ini ya Allah, mudah-mudahan yang sebagian Allah menjaga saya, yang sebagian Allah menjaga istri, tambahannya supaya Allah menjagakan anak saya. Karena kesolihan orang tua berpengaruh besar pada kesolihan anak. Anda tahu dalam surah Al-Kahfi, yang Nabi Musa dan Khidir masuk suatu kampung minta dijamu, orang kampungnya tidak mau. Kemudian ketemu tembok mau roboh. Sama Khidir temboknya diperbaiki. Nabi Musa protes. Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kalau kamu mau dapat bayaran. Iso gitu kumangan. Khidir kan tidak sabar kan kamu sama saya. Khidir bilang, wa kaifa tasbiru ala ma lam tukhid bihi khubra. Tidak mungkin kamu bisa sabar kalau kamu tidak punya ilmu. Maka orang sabar itu perlu apa? Ilmu. Rumah tangga perlu sabar? Perlu. Maka rumah tangga harus ada ilmu. Tidak ada sabar itu ujuk-ujuk. Tidak ada. Sabar itu latihan. Kudu duwe ilmu. Sudah diceritakan sama Khidir, wa ammal jidar, tembok yang saya bangun tadi, itu di bawahnya ada harta karun. Punya dua anak yatim di kampung ini. Ya Allah kepingin supaya harta itu diambil ketika mereka dewasa. Lek tembok rubuh konangan wong di Joko. Kenapa sampai Allah kirim Khidir untuk jaga hartanya anak yatim? Kuncinya satu. Wa kana abuhuma salihah. Karena bapaknya dua anak yatim ini biyene wong soleh. Bayangin Mbak, kesolihan bapak sampai dengan itu Allah jaga harta anaknya. Nah maka semakin kita ini punya anak, kita kepingin nanti kalau kita mati anak menjadi investasi. Hati-hati loh ya. Anak Anda jadi insinyur gak tahu sholat, rugi, percuma Anda sekolah yang tinggi-tinggi. Anak Anda jadi dokter, gak ngerti ndonga, gak ngerti sholat jenazah, rugi sekolah yang jauh-jauh. Anak Anda jadi menteri, Menko Polhukam. Misalkan jadi menteri gitu. Ternyata kerjaan yang ngerusui wong Islam tuh rugi. Anggur jadi petani garam. Iya, lebih manfaat. Kan artinya begitu. Nah maka kita ikhtiar Pak. Bagaimana kalau nanti kita mati, anak kita menjadi anak soleh yang mendoakan kita. Doa itu kalau yang mendoakan selain anak, yang mati dapat satu. Ustaz, sampai doanya. Sampai. Karena Allah yang nyuruh kita. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah ampuni dosa kami dan dosa-dosa orang iman sebelum kami. Kalau sebelum kami berarti orangnya sudah kemana sekarang? Meninggal. Allah nyuruh kita doain. Artinya kalau doa kita diterima, mereka dapat doa kita. Itu kalau yang doain selain anak dan ke bawah. Anak, putu, cicit, cangga, cangkul, ke bawah semua. Kalau yang doain anaknya, cucunya, cicitnya, ke bawahnya, maka yang didoain dapat dua. Kalau doanya diterima dapat doanya, plus pahala. Anda tahu orang mayit di alam kubur diduduki malaikat, tiba-tiba malaikatnya berhenti,
Mayitnya tanya, "Loh, kesel dah sampean?" Kalau bahasa cemoro kandang begitu. Kenapa berhenti? Dibilang sama malaikatnya, Allah nyuruh berhenti. Loh, kenapa Allah nyuruh berhenti? Tumben-tumbenan mandek. Biasa kenceng-kencengan itu gepuhi ana. Apa kata malaikat? Waladuka yad'ulak. Saiki anakmu sedang mendoakan kamu. Maka adabmu sama Allah suruh berhenti dulu. Subhanallah. Itulah sering saya sampaikan di mana-mana. Saya pernah tinggal di Jakarta dulu, ada tukang sayur, tukang kue, jualan kue, dipanggul dek sirai. Itu sekali nyebut kue, sekali Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lama-lama penasaran tanya, "Kene opo?" Dibilang membahagiakan orang tua sudah tidak bisa. Orang tua saya meninggal, saya gak sugi-sugi. Maka saya kirim buat mereka bahagia dengan doa. Masya Allah dia. Karena dia tahu orang tuanya naik derajatnya dengan istighfar anaknya. Orang tuanya dihentikan azabnya dengan doa anaknya. Orang tuanya ditambahi pahalanya karena doa anaknya. Nah, ini yang patut kita kejar daripada kita ribut masalah ruh. Setuju? Nah, sekarang saya minta waktu 1/4 jam. Saya bacain hadis ya. Disebutkan dalam hadis ini hadis yang sahih. Kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Suatu hari kata sahabat, kami di kuburan Baqi'. Pemakaman apa? Baqi'. Kalau bahasa kita ya, kalau kiblat itu barat, berarti Baqi' itu selatannya Nabawiyah. Kalau kiblat itu barat ya, cuma saya kan enggak tahu. Madinah kiblatnya bukan? Ke Ka'bah sebetulnya. Ka'bah gitu. Itu kita lihat selatannya. Kalau kita anggap itu barat, berarti Baqi' itu di mana? Di selatannya gitu kan? Ketika kami duduk di sana, kata para sahabat, fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haula. Maka Rasulullah marah-marah lungguh di pinggir kuburan. Sallallahu alaihi wasallam. Faqa'adna haulahu. Maka kami duduk di sekelilingnya. Maka di kuburan itu boleh berdiri, boleh duduk. Berdiri boleh, boleh. Asalkan jangan berdiri atau duduk di atas makam. Kalau tidak terpaksa betul ojo ngitei. Cuma sayangnya makam kita sekarang tidak rapi ya. Jadi kadang-kadang masuk ke kuburan itu istighfar tok. Mau tidak mau itu mesti mencoloti. Maka paling bagus itu totoane Taman Makam Pahlawan. Itu keren ini. Ini serius Pak, bagus Pak. Rapi, Masya Allah, ada jalannya. Nah, kalau pemakaman umum ini perlu dirapikan lah ya, perlu dirapikan. Bahkan di sebagian tempat itu campur antara pemakaman Muslim dan pemakaman non-Islam. Itu tidak boleh dalam fikih. Karena apa? Jenazah yang Muslim terganggu dengan siksaannya orang kafir. Berarti ini menunjukkan arwah itu bisa ngrungokno. Nah, ini satu. Kemudian ka'anna ala ru'usina at-tayra. Maka sampai saking khusyuknya kita duduk, gak obah blas. Sampai-sampai kita menganggap di atas kepala kita itu ono manuk sing menclok. Kuatir manuk ini bersampai saking khusyuknya. Dan itu sunnah di kuburan, Mbak, bukan ngakak. Orang sekarang masuk kuburan cerita, ya mau pasari pesan. La haula wala quwata illa billah, ini kuburan. Masukkan orang mati yang tidak menutup kemungkinan mari iki dikubur mende sampean. Lah kok pasari pesan? Lah ini kan tidak pantas gitu loh. Nah, sampai mereka saking khusyuknya itu ketika duduk seakan-akan di atas kepala mereka ada apa? Burung. Wa huwa yulhadu lahu. Dalam keadaan itu kuburan sedang digali. Faqala, maka Rasulullah bersabda, A'udzu billahi min adzabil qabri 3 marrat. Rasulullah bersabda, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Siapa yang doa ini? Siapa yang doa? Rasulullah. Artinya azab kubur itu ada atau tidak? Dalilnya banyak. Rasulullah melewati kuburan, mendengar ashabul kubur disiksa. Dan dia disiksa bukan karena perkara besar. Nomor 1, kalau pipis tidak bersih. Maka hati-hati. Saya sering lihat di masjid-masjid, melbu gak sampai 1 menit metu. Ya apa nyepot celonone, ya apa nyiprate, ya apa cawie. Tidak boleh hadirin. Tidak boleh sih bersih. Ya, masuk, lepas celana dulu. Metu mana kasih tau pipis ah? Semari lu. Astagfirullah. Ini bikin orang diadab dalam kuburan. Serius ini. Dan jangan-jangan pelakunya salah satu di antara panjenengan nih.
Saya pernah lihat loh kayaknya. Nah, itu yang bersih. Termasuk ibu-ibu. Nomor 2. Yamshi bainan nasi bin nanima. Kalau melaku senengane minda omongan, Mbak, sampai diceritakno mbek kono. Jare sampai lek tuku sayur, Mbak, kangkung bendino. Ini adu domba. Ini bikin orang diadab dalam kubur. Kemudian Rasulullah lewat, Rasulullah pecah pelepah kurma jadi 2, betul? Ditancap sini, tancap sini. Rasul bilang apa? Mudah-mudahan meringankan azabnya selama daunnya ini masih basah. Dan ingat, ini menurut kami kekhususan untuk Rasulullah. Nomor 1, kenapa? Karena siapa yang tahu kuburan orang yang sedang diadab? Panjenengan tahu? Maka Rasul tahu, dapat berita dari Allah. Maka Rasul diperintahkan meringankan dengan pelepah kurma. Nomor 2, kalau itu untuk semua orang, kenapa kuburan sahabat tidak ditancepi situ-situ di Kanjeng Nabi? Kenapa kok cuma 2 ini toh? Yang ketiga, seakan wong Arab Pak, gak kakean tembak. Wong Indonesia, wah enak atau diadab. Wong kuburan gak nandur kembang Itu teles terus itu. Nomor 4, ini bermanfaat untuk meringankan azab sahibul kubur, bukan karena pelepah kurmanya, tapi karena doanya Nabi. Jelek, mudah-mudahan selama pelepah ini masih basah, akan meringankan kubur penghuninya. Betul nggak? Nah maka, yang selama ini ngasih tabur bunga, yuk monggo, haram yonda. Dibilang haram loh, haram apa? Nggak boleh mengharamkan sesuatu tanpa dalil, karena hukum muamalah itu semuanya halal sampai ada dalil yang melarang. Kalau sekedar, saya seneng kuburan bapak saya ketoknya seger, ya monggo. Oh ibu saya dulu suka anggrek, ibu saya meninggal, tak siramnya anggrek sakake, tafadhol silakan. Cuma kalau menganggap itu mengurangi adab, itu perlu hati-hati, betul tak? Nah sudah. Maka ini adab kubur itu ada. Sampai ketika Rasulullah SAW malam-malam terbangun dari tidur, Rasulullah ketakutan, langsung Rasulullah teriak, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma kini adab qabrik, ya Allah selamatkan aku dari adab kuburmu. Ini hadisnya Pak, bukan cuma sahih. Apa ndukurnya sahih? Mutawatir ma'nan. Lafadznya tidak mutawatir, tapi secara makna mutawatir. Dan tidak mengingkari azab kubur kecuali Mu'tazilah. Tidak mengingkari azab kubur kecuali apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak percaya. Lah, tidak ada azab kubur. Kan? Kalau azab kubur ada, Allah tidak adil. Belum ada hisab kok wis diadab. Belum dihitung kok sudah diadab. Jam berapa? Masih. Jam berapa? 7:30. Duh, saya tahu 7:30 kelihatan. Mari ini gue udah begitu. Allah. Boleh. Jazakallah khair. Barakallah fikum. La, jazakallah khair. Sudah? Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, Innal abdal mu'min. Dalam satu riwayat, Rasul berlindung dari azab kubur. Di riwayat yang lain, Rasul nyuruh sahabatnya berlindung dari azab kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Sampai berapa kali? 3 kali. Iki sing ngomong manusia terbaik, sing dijak ngomong generasi terbaik. Sementara kita sekarang, di zaman yang maksiat luar biasa, yuluin nemen saja nih. Maka salah satu doa ketika kita mensolatkan jenazah, Allahumma qihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Ya Allah selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Fitnah kubur itu berapa? Yang pertama, pertanyaan malaikat. Yang kedua, sempitnya kubur. Yang ketiga, gelapnya kubur. Yang keempat, ada kubur. Kalau panjenengan rutin baca Al-Mulk, sedina sepisan, dibaca kapanpun boleh, bagusnya menjelang tidur, wirid sebelum tidur, diselamatkan dari azab kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Rasulullah bersabda, Innal abdal mu'min idha kana fi iqbalin minal akhirati wal qita'in minad dunya. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila dia menghadapi akhirat, meninggalkan dunia, nazalat ilaihil malaikatu, satu orang malaikat turun kepadanya. Ini malaikat pembukaan. Nanti malaikatnya itu ada beberapa yang turun. Termasuk malaikat yang mengatakan, Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Nahnu, kata malaikat, أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Itu malaikat yang bacain. Dan panjenengan bayangin, Mbak, kalau itu jenazah panjenengan, Allah. Lihat, malaikat turun dulu pembukaan. Nun sewu. Lihat, Pak, kalau yang meninggal orang beriman, kalau yang meninggal jamaah Masjid M. Sobri, itu malaikat datang dulu, nun sewu mandan. Ini jenazah nyawa harus segera dikirim ke akhirat. Oh, siap. 86. Ya, Bang. Ka'anna ala wujuhihim syams. Yang malaikat itu, Pak, mukanya bersinar kayak matahari. Allah. Jadi orang itu kalau mau mati, Pak, kira-kira kalau bahasa kita mungkin di detik-detik sakaratul maut itu, dia ngerti bakal bahagia atau celaka, ngerti dia. Maka kayak so dijak ngomong. Nggak bisa diajak ngomong. Kalau dia bahagia, dia disibuk dengan kebahagiaannya. Kalau dia bakal celaka, dia menyesali kecelakaannya. Kenapa? Pertama malaikat yang datang itu ngandani bakal selamat atau bakal celaka. Kalau malaikatnya menyenangkan, ahlan wa sahlan. Ini berita gembira, bisyarah. Tapi kalau malaikatnya sing teko pertama sirang, na'udzubillah min dzalik. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Yang satu bawa kain kafan surga. Allah. Disiapno kain kafan dari surga buat panjenengan. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan yang satu membawa minyak wangi dari surga. Lihat, Pak. Masya Allah. Kalau membaca ini, Pak, panjenengan bayangkan ini jenazahnya panjenengan. Malaikat datang, nun sewu, kula nuwun. Datang lagi malaikat bawa kafan surga. Datang lagi malaikat bawa minyak wangi surga. Duduk di atas kepala, di sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi anak istri suruh pulang aja. Wis ini sudah bingung dengan kenikmatannya ini. Tapi nguber ini, Pak, tidak cukup sedino, Pak. Istiqomah. Sak dawane umur. Iya enggak? Dan istiqomah itu berat. Kemudian, fajalasu minhum maddal basar. Kemudian malaikat itu duduk menjauh dia. Sejauh pandangan mata. Ngenteni malaikat maut datang. Jadi dia siap-siap ini. Kalau malaikat maut selesai menjalankan tugasnya, kami cepat-cepat marani, tak bungkus, tak kei minyak wangi, tak gawa ngadep nang Gusti Allah. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Kemudian yang datang malaikat maut duduk di atas kepalanya. Fayaqulu, malaikat maut ngomong, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Wah, kalimatnya coba lihat. Ini anugerah yang tidak semua orang sama Allah dikasih. Tidak semua orang. Dan ini anugerah ini dikasihnya tidak gratis. Kudu kesel. Kesel tahajud. Kesel poso. Kesel ngaji. Ngempet medit. Iya, meditnya awak dilawan. Ibu-ibu ini. Kok lengan yang melico teman-teman bu ya Allah. Mereka terbadi ini melico kaiso ke umroh bu. Sampai ada sumroh ping telu ping papat, kangkung saiket, telu seket. Telu seket, jaluk susuk, jaluk embung, ibu wortel saiket. La haula wala quwata. Kok tego? Di Cemoro Kandang ada. Kangkung saiket. Sudah, lanjut, fokus. Astagfirullah, saya dari awal tuh niat, Pak. Saya tidak mau guyon, saya mau fokus, saya tidak mau ngerjain ibu-ibu. Tapi kebiasaan, maliono. Malaikatnya ngomong, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Ayo keluar, kata malaikat. Keluar kemana? Menuju ampunan dan ridhonya Allah. Saya, Pak, jujur. Kalau memang kematian saya seperti ini, saiki gelem. Sekarang, dah apa? Nyekel mik mau saya. Kalau jaminan begini loh. Dan saya yakin bukan cuma saya tok, panjenengan juga rela. Iya enggak? Bojoku si ayu babano, dipe uang PN, gitu loh. Yang penting matinya begini. Malaikatnya bilang, ayo keluar. Keluar kemana? Menuju ampunan dan ridhonya Allah. Coba, apa yang panjenengan cari selain ridhonya Allah? Masya Allah. Faqalak. Kemudian Rasulullah mengatakan, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu minal siqa. Kemudian
Ditariknya sama malaikat maut seperti air dituang dari teko. Su. Ndak ono abote blas. Keluarnya tenang. Kemudian faya'khudhuha, diambil sama malaikat maut. Fa idza akhadha, ketika malaikat maut megang ruh tadi, lam yada'uha fi yadihi qatrata ain, tarfata ain. Itu malaikat yang dua tadi, sing lungguh adoh tadi, itu tidak membiarkan ruh ini lama-lama di tangannya malaikat maut. Ojo, malaikat maut iki medeni, tak cekeli aku. Langsung dikafani pakai kafan surga, dikasih minyak wangi surga. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafani wa dhalikal hanut wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidan ala wajhil ardi. Maka ketika dia diangkat ke langit, itu seperti minyak wangi yang paling wangi di dunia. Digawa naik ke mana? Ke langit. Subhanallah. Faqalak fayas'aduna biha, naik ke atas bersama ruh tadi. Fala yamurruna biha, tidaklah dia melewati, yakni ala malakin minal malaikati, tidaklah nyuruh itu melewati satu malaikat, illa qalu, kecuali malaikat yang dilewati mengatakan, ma hadhihi ruh at-tayyibah, ini ruh kok api nemen iki sopo. Siapa ini? Malaikat sampai kaget, Pak, iki ruhe sopo iki kok api men. Fayaquluna, maka malaikat dua tadi ngomong, fulanun bin fulan. Dan ini menurut para ulama termasuk bakti kepada orang tua. Kenapa termasuk bakti kepada orang tua? Karena yang disebut bukan cuma nama panjenengan, plus nama siapa? Bapak panjenengan. Rifki bin Ja'far. Amin ya Rabb. Dan panjenengan mudah-mudahan juga. Jadi termasuk nama abah saya disebut di malaikat, iki Rifki anake Ja'far. Nah, begitu. Kemudian bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, yang disebut malaikat itu nama terbaik, kudu nama celukan, gareng, bitro, bukan. Tapi nama terbaik yang disebut. Hatta yantahu biha ila as-sama' fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarraduha ila as-sama'i allati taliha hatta tunha biha ila as-sama'i as-sabi'ati fayaqulullahu azza wa jalla, diangkat terus begitu malaikat langit pertama, langit kedua, terus sampai langit ketujuh. Ketika dia sampai di hadapan Allah, kemudian dia minta untuk langit ketujuh dibuka. Akhirnya dibuka oleh malaikat penjaganya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ngomong sama ruh tadi, ukthubu kitab abdi fi illiyyin, tulislah kitabnya dia di mana? Illiyin, kitabnya orang-orang baik. Kelompok no bareng wong-wong api. Ini ada artinya, Pak. Wong api iku gak tahu dhewe ya. Mesti berjamaah. Kompak wong api itu. Wong lek gak gelem kompak mesti sifatnya ono elei. Mesti. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, yang mau kumpul manusia kemudian sabar ketika diganggu itu lebih bagus dibanding yang tidak seneng kumpul, biasanya tersinggungan. Orang kalau tidak suka kumpul biasanya kenapa? Gak kenean, orang wong bisi-bisi, rasanya akui. Wong ado didik, kayak saya diparani ngalih. Loh, gak kenean, biasanya tersinggungan. Maka Allah mengatakan, tulis kitabnya dia di Illiyin. Wa a'iduhu ilal ardi, dan kembalikan dia ke dunia. Fa inni minha khalaqtuhum, karena dari tanah itu aku ciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan kepada tanah aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti di hari kiamat aku keluarkan dari tanah lagi. Diciptakan dari tanah, mati dikembalikan ke tanah, nanti kiamat dikeluarkan dari tanah. Itulah kita lemah. Itulah kenapa Imam Nawawi menjelaskan hadis Nabi Muhammad menganjurkan kita sekali-sekali melakukan nyeker. Apa kata Imam Nawawi? Supaya ngerti teko endi asale aku iki ya, teko lemah itu. Dan hukum awal dan hukum akhir kita semuanya sama. Hukum awalnya apa? Kullukum min adab wa adam min turab. Kalian semua dari Nabi Adam dari apa? Tanah. Hukum awalnya modo kabeh, gak usah gaya toh. Hukum akhirnya sama. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Nanti di hari kiamat teko nang ngarepe Gusti Allah dewi-dewi, gak nggawa kanca, gak nggawa ajudan, gak nggawa asisten, gak nggawa pangkat.
Hukum awal dan hukum akhir apa? Sama. Kemudian, setelah dia kembali ke dunia, di dalam kuburnya, qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Fata'tihi malakani, maka dia didatengin oleh dua orang malaikat. Malaikat apa? Loh kok Raqib Ahdid? Munkar dan Nakir. Datengin oleh malaikat dua tadi. Fayujlisanihi, maka semua malaikat tadi orangnya didudukkan. Panjenengan jangan bayangkan sekarang kuburan itu sing lemah ukuran 1x2, bukan itu. Itu kan tanah. Tapi mereka itu didudukkan malaikat, ditanya malaikat, nikmat kubur, ada kubur. Itu bukan di tanahnya, tapi di alamnya. Namanya apa? Barzakh. Maka tidak sama lagi untuk mikir, loh terus lek ono telisihi nglunggono ya apa? Loh itu Anda bayangkan dunia disamakan dengan alam barzakh. Bukan itu. Maka ada orang yang makamnya diluaskan seluas pandangan mata. Loh ramangan kuburan di koncone. Enggak. Atau yang disempitkan luar biasa sampai tulang kanan pindah ke tulang. Na'udzubillah. Dan katanya Rasulullah, semua mendengarkan adabnya kecuali manusia dan jin. Binatang bisa dengar, Pak. Binatang bisa dengar. Jin dan manusia tidak bisa dengar. Kemudian, kedua malaikat itu ngomong. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, enteng, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani, kedua malaikat itu ngomong. Madinuka, agamamu apa? Fayaqulu, diniyal Islam, agamaku Islam. Fayaqulani, malaikat tadi ngomong. Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus ke tengah-tengah kalian itu? Maka dia mengatakan, fayaqulu huwa Rasulullah. Maka dia mengatakan itu adalah utusan Allah. Fayaqulani, maka malaikat itu ngomong lahu kepadanya, ma ilmuka, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Amantu bihi, aku beriman dengan Al-Quran. Wasaddaqtu, dan aku membenarkan isinya. Fayunadi munadin minas sama. Terus ketika dia jawabnya lancar, Pak. Itulah kenapa doa kubur itu salah satunya apa? Allahumma tabbithu bil qawlit tabit. Ya Allah, kuatkan dia untuk bisa jawab dengan jawaban yang sabit. Tabit itu jawabannya apa ya? Mantap. Jadi Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulku, Al-Quran ilmuku. Terus dengar suara dari langit, Pak. Itu omongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? An sadaqa abdi, hambaku benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Allah, lihat Pak. Langsung Allah perintahkan kepada malaikat gelar karpet mulai surga sampai kuburan ini, Pak. Nah itulah kalau panjenengan siap mati, ya mesti gak wedi. Kalau wedi, mesti orang sing salah. Coba angkat tangan yang siap mati. Loh. Coba, kenapa gak siap? Jujur, saat saya temu tanya satu. Antum, Azizi, kenapa kok belum siap jam 8 mati, kenapa? Amalnya belum? Terus mau sampai kapan? Sampai kapan? Amalnya dianggap banyak kapan? Nah kalau dianggap pantasnya jam 8, antum bilang belum banyak tadi. Nah maka betul Pak, kita ini tidak siap mati karena dua. Nganggep engko lek mati kuburanku turung siap. Turung ono sofa, turung ono bed cover, turung ono spring bed, turung ono AC loh. Itu kalau bahasa kita Pak. Serius panjenengan ngirim apa ke kuburan? Jujur, akeh ndi sedekah mbek tabungan. Larang dinilai rumah panjenengan besok sedekah sampean. Larang mana? Ya mesti aja gelem pindah kuburan. Loh, donyane luwe apik timbang kuburan. Ini kau kan pindah ya gak gelem. Coba sebaliknya, omah biasa saja. Tapi bangun kuburan, kepingin cepet-cepet pindah. Betul enggak? Saya pernah ceritakan kan di masjid M. Ilyas. Itu M. Ilyas, ini M. Sabri. Kenapa M semua di sini ya? M-nya apa? Muhammad. Kenapa yang Muhammad kok malah disingkat? Padahal Muhammad itu sing apik. Besok ganti. Datang akto notaris ya. Muhammadnya itu yang bagus. Lah kok sing apik malah di. Tapi monggo lah takmirnya ada. Sudah. Maka kenapa kita tidak berani mati, Pak? Nomor satu, kita yakin lek buku bulan remah. Maka kita tidak mau mati. Yang kedua, kita yakin dosa kita belum tobat.
Nah, karena kita tahu kematian datangnya kapanpun, wal mautu ya'ti faj'atan wal qabru sundukul amal, mati datang tiba-tiba, kuburan kotae amal. Terus bagaimana? Yondang ibadah, yondang tobat. Sudah disebar satu, digelar satu karpet mulai surga sampai kuburannya. Waftahu lahu baban ilal jannah. Kemudian dibuka satu pintu surga tembus kuburannya dia. Dia ngelihat surganya dia. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, fayatihi min rauhiha wa tayyibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Kemudian apa? Didatangkan kenikmatan-kenikmatan surga, didatangkan wangi-wangian surga, akhirnya diluaskan kuburnya sepanjang pandangan mata. Allahu Akbar. Nikmat surga dikasih sebagian, wangi surga dikasih sebagian, kuburannya diluaskan seluas pandangan mata. Maka lek panjenengan ngerti hadis ini, Pak, yo gak wedi aduh di kuburan dewean kok sempit ditek telisi remek terus roboh kepenek. Ketoro gak tahu tahajud iki. Gak tahu tahajud, karena tahajud itu nerangi kuburan. Orang yang kepingin kuburannya padang ngono mbek salat tahajud. Karena orang yang takut gelapnya kuburan ndak mungkin tidur malam. Bohong lek panjenengan wedi kuburan tapi bengi turu. Mosok tangi seperempat jam, 20 menit deket azan subuh salat. Dibandingkan apa yang akan Anda dapatkan di kuburan, Pak, itu enteng nemen, Pak. Kemudian wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, datang seorang laki-laki di kuburannya, dia kaget, lu kok ana koncone. Wajahnya ganteng, berseri, mukanya menyenangkan, aromanya wangi. Husnul thiyab, hasanul thiyab, bajunya bagus, thayyibur rih, aromanya wangi. Fayaqulu, maka laki-laki yang datang di kuburan itu ngomong, absyir billadhi yasurruka, aku bawa berita gembira yang akan bikin kamu senang di kuburan ini. Kemudian apa? Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini hari yang kamu sama Allah dijanjikan. Fayaqulu lahu, maka mayitnya tanya, man ant? Sampai yang sombong. Siapa Anda ini? Fawajhuka alwajhul ladhi yaji'u bil khair, mukamu ini muka kebaikan. Fayaqulu, maka orang yang datang itu yang ganteng tadi, ambune wangi, pakaiane apik, ngomong apa? Ana amaluka saleh, aku amal solehmu. Nanti sing ngancani di kuburan siapa? Amal soleh. Maka Rasulullah bilang, kalau ada orang mati, yang dampingi 3, betul dah? Nomor 1, keluarganya. Nomor 2, hartanya. Nomor 3, amalnya. Fayarji'u tsnan wa yabqa wahid, sing loro mule, sing siji pancet ngenteni, ngewangi, ngancani. Yang pulang apa? Keluarga dan hartanya. Saya punya teman di Jakarta, bapaknya barusan beli Alphard. Anyar-anyare Alphard, durung ono wong duwe Alphard. Baru dipakai beberapa waktu, bapaknya mati. Anda tahu, saking baktinya Ilyana sama bapaknya, bukan Alphard didol dirupakno masjid, bukan. Dilebokno showroom, kursi dilepas, dimasuki peti mati. Cek bapakku seneng. Bapakku seneng iku lek Alphard kok dol kok sumbangno pondok seneng. Lek mek mlebu showroom nyepot kursi, mlebu peti mudhun, montore mole, kursi balik. Nangis bapakmu. Loh, mek ditumpakno 30 menit. Iya benda, bukan begitu caranya. Hartanya pulang, keluarganya. Ibu-ibu, ndak usah gaya tok gue ya. Aku gak iso urip karena sampean Mas Pret. Suami kubur dikeduk. Mas, aku melok. Jarno, cek ibu. Jarno. Ojo dicekeli, Jarno. Ulah nangis, Tarino. Atau yang lain pulang, deh, aku gak gelem, aku tendek-tendek ngewangi bojoku. Jarno. Nanti matahari mulai gelap, boleh dewe. Boleh diri. Jadi, gak usah lebay jadi orang. Te melok, oh, ayo. Jaluk kuburan des belandi, ngarepe, pinggire, burine, kanan, kiri, sing tak keduk. Gak gelem boleh, gak apa-apa. Payu gak? Perlu payu gak jaga kepanasan? Kayak ono payu? Gak ada. Karena Rasul yang ngomong, hartanya pulang, keluarganya juga ikut. Yang menemani siapa?
amalnya. Maka ojo nemen-nemen be harta, ojo ditinggal sampean. Ojo nemen-nemen be keluarga, percuma ditinggal sampean. Maka yang nemen be apa? Amal. Yo iki konco sejati yo. Amal, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, Al-Quran yang Anda baca, sedekah yang Anda kasih ke orang yang kelaparan, itu sing ngancani sampean. Maka ada cerita kan? Istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya ternyata istri pertama ini kah tahu gireken beda pas mati lah kok ngancani sampai kuburan. Ternyata ceritanya istri pertamanya ini apa? Amalnya dia. Pernah baca cerita ibu? Mau tak ceritain? Sudah. Fayaqulu, maka orang yang di kuburan ini kalau apa? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, lek dek kuburan ae nikmate koyok ngene. Dah nek engko lewes kiamat. Akhirnya orang ini doanya apa? Ya Allah, mbok yo kiamati cepet. Karena dia yakin dek kuburan wis koyok ngene enake apa maneh nanti setelah kiamat. Maka dia bilang, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, mudah-mudahan kiamatnya apa? Cepat. Kenapa? Dikatakan, hatta arji'a ila ahli wa mali. Supaya aku bisa kembali kumpul bareng keluarga dan harta. Artinya apa? Keluarga itu Pak, nikmatnya itu memorinya kebawa sampai kuburan. Sampai ketika dia sudah dapat nikmat kubur, dapat konco sing ganteng, wangi, menyenangkan, tetap sing diiling siapa? Keluarga. Padahal keluarga itu Pak, sekali-sekali ono eker-ekerane, sekali-sekali ono mangkel-mangkelane, sekali-sekali ono gregetno. Tak perkes saya rasane. Tak parut lambemu bahasa. Sebahasa-bahasa gitu-gitu lah. Tapi ternyata ketika panjenengan sampai kubur, ketika panjenengan sampai kuburan, ternyata itu yang panjenengan nantikan. Ya Allah, mudah-mudahan cepat kiamatnya. Kenapa? Aku kepingin balik kumpul bareng keluargaku. Ada istri, ada anak, ada suami, mangan bareng. Itu yang mereka inginkan. Maka, sekarang penutup 1 menit. Apa amalan yang manfaat untuk orang yang sudah meninggal? Nomor 1, yang 3 tadi. Sedekah jariah. Anak soleh yang mendoakan. Ilmu yang Nomor 2, doa dari muslimin wal muslimat. Nomor 3, untuk yang meyakini bahwa bacaan Quran yang dihadiahkan itu pahalanya sampai, yo bacakan Al-Quran. Dan yang paling penting, yang manfaat untuk ahli kubur, itu apa? Kita mengambil ibroh dari mereka, kita ikuti kebaikannya, dan kita mohonkan ampun atas kesalahannya. Itulah Rasulullah mengatakan, kalau ada orang sudah meninggal, ojo disebut apa nih? Elehin. Sebutkan apa? Baiknya. Itulah kenapa sampai pencuci jenazah itu tidak boleh sembarang orang, tidak boleh. Syarat utama, selain dia ngerti ilmu, itu orangnya amanah, iso njogo rahasia. Tujuannya apa? Kalau di tubuh jenazah ada sesuatu yang kurang baik, dia tidak akan nyebar. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ya, jam 8 ya. Saya pulangnya jauh. Mudah-mudahan tidak hujan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, mudah-mudahan kita lanjut di lain kesempatan dengan suasana yang lebih baik. Coronanya sudah hilang. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang sedang sakit, kita, orang tua kita, anak kita, teman kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan. Amin. Dan siapapun di antara kita yang punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, dan itu baik untuk agamanya, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah memudahkan dia mencapai cita-citanya. Amin. Dan siapapun di antara kita yang dalam keadaan punya hutang, punya masalah, mudah-mudahan Allah segera melunasi hutangnya dan menyelesaikan masalahnya. Dan mudah-mudahan kita sama Allah diberikan istiqomah di atas iman, istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas ilmu, sampai nanti kita meninggal dalam keadaan ibadah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.